bisa membaca kekurangan bukan pemilik perusahaan, tapi kita kembalikan lagi ke pelanggan. Tapi kan paling nggak tahu kita ada setidaknya kan seperti apa setelah apa tuh dari pemasaran jasa itu kan ada apa tuh istilahnya menentukan sasaran, terus kan nanti kan ke belakangnya ada feedback atau apa tuh evaluasi dari pelanggan, istilahnya tuh dari konsumen lah. apa ya istilahnya itu saran-saran dari konsumen, jadi yang merasakan itu konsumen kan, tapi kan setidaknya gitu kan sudah memiliki gambaran apa sih kekurangan. Tapi kalau misalnya perusahaan baru sedang dipresentasikan kan belum ini. Iya, itu kan tadi kan ada istilahnya diversifikasi kan. Diversifikasi dari perusahaan apa tuh? Nusantara Airlines itu kan tadi dibahas diversifikasinya itu diversifikasinya mana Bu? Ya, itu kan seperti itu kan. Iya, seperti ini. Kita meningkatkan kualitas dari pelayanan awak kapal. Menjaga stabilitas penerbangan. Kalau perusahaan ya walaupun baru mau lama pasti harus tahu kelebihan kekurangannya. Nggak mungkin walaupun perusahaan baru tapi kelebihan semua kan nggak mungkin. Pasti ada kekurangannya, itu sudah pasti. Jadi paling nggak gimana caranya kita tahu kekurangan kita, ya kita bisa bandingin sama perusahaan yang sudah ada. Kira-kira misalnya mereka punya apa sedangkan kita nggak punya, nah itu kan berarti termasuk salah satu kekurangan kita. Ya, supaya kita harus tahu apa yang nggak ada di kita yang misalnya ada di kompetitor dan itu konsumen sangat suka padahal itu misalnya kayak gitu, berarti kan termasuk salah satu kekurangan. Jadi mbak-mbak sama mas-mas kalau mau bikin bisnis pasti sudah tahu kita kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Nah kelebihan ini kan nanti yang dipakai buat positioning kan. Gimana caranya kita menonjolkan ini supaya untuk menutupi kekurangan kita yang ada dan membenahi, mungkin seiring berjalannya waktu kita bisa menghilangkan kekurangan atau mengurangi kekurangan kan pasti gitu. Jadi harus tahu memang ada kekurangan kelebihan. Cuman karena di sini memang Kelebihan semua. iya, memang saya tidak menanyakan apa kekurangannya perusahaan, cuman karena Mbak Ami kan ya. Mbak Ami pengen tahu, mungkin bisa kira-kira dijawab apa kekurangannya. Iya. Kok mungkin? Nggak boleh mungkin. Harus Apa gitu jilbab. Itu kekurangan juga salah satu. Yang kurang menarik itu. Terus apa lagi? Terserah. Nggak tahu yang punya perusahaan kan Mbak. Mungkin menu makanannya. Mungkin menu makanannya. Kan setiap orang punya lidah yang berbeda mungkin kan. Yang satu sukanya rasanya pedas, yang satunya tidak. Sedangkan kita mungkin tidak bisa menyediakan dua-duanya. Tapi biasanya itu kan di istilahnya di pengalaman ya, di pesawat terbang lokal misalkan Indonesia, penerbangan khusus Indonesia ataupun luar misalkan Indonesia ke luar negeri gitu, itu biasanya kan menu istilahnya makanan itu kan ada yang ditawarkan tuh berbeda, bukan hanya satu macam kan. Setahu saya malah penerbangan Indonesia itu, saya pernah naik pesawat Lion Air sama Garuda itu masalahnya malah berbeda-beda. Yang Garuda itu ngasih makan, yang Lion Air itu malah sama sekali tidak ngasih. Itu karena di perusahaan bukan tergantung tiket, tergantung perusahaannya, dia itu low cost carrier atau yang full service. Jadi di perusahaan penerbangan itu ada dua jenis. Itu yang low cost, itu yang dia memang jual dengan harga yang murah tapi servisnya nggak full ya, karena yang kursinya dempet-dempet, terus nggak ada makanannya, nggak bisa ngelihat apa-apa, ya cuma duduk aja di kursi pokoknya. Nah, itu Lion Air itu termasuk yang low cost. Lion Air, Air Asia, terus habis itu Batik Air. Batik kan punyanya Garuda. Garuda kan full service-nya, dia diversifikasi pakai buka batik buat yang layani yang low cost. Terus kayak Jetstar itu juga. Nah, jadi tergantung jenis penerbangannya. Mbak tadi mix bukan sih? Hybrid bukan? Oh,
Hybrid kayaknya. Low cost sama menengah berarti nggak full service. Kalau nggak full service biasanya nggak dapat makanan. Kayak mereka bilang itu ada dua macam kan, ada yang ekonomi sama bisnis. Nah, biasanya kalau low cost itu, kalau misalnya low cost, dia pasti cuman kelas ekonomi, nggak ada kelas bisnis. Itu kalau low cost sudah pasti itu. Nah, tapi kalau dia full service, baru bisa dibagi kelas bisnis, kelas ekonomi atau ekonomi premium atau apa yang beda-beda itu kalau yang full service kayak gitu. Itu bedanya ya. Jadi kalau di penerbangan ada dua. Tapi kalau yang di low cost kita bisa pesan makanan tapi beli sendiri, ya kan? Mereka menawarkan makanan tapi di luar harga tiket pesawat yang kita beli. Dan biasanya mereka ngecas itu mahal. Nah, dia cari istilahnya cari uang lebihnya dari situ karena dia dengan harga tiketnya sudah murah, dia carinya yang mahal di barang-barang yang dijual selama penerbangan. Biasanya kayak gitu. Iya, bagasi kan mereka justru sebenarnya kalau menurut saya hitungannya hampir sama antara yang low cost sama full service. Karena apa? Kalau yang low cost sih kelihatannya memang kelihatan mata awal, oh harga tiketnya murah. Tapi sebenarnya kita dapatnya dikit, kayak bagasinya cuma berapa. Terus iya, terus habis itu nanti kursinya juga nggak nyaman, nggak dapat makanan. Kita pasti kalau misalnya perjalanan jauh pasti lapar kan, pasti kita mau makan. Kalau dihitung itu, iya. Kalau dihitung itu sebenarnya sama antara full service sama yang low cost. Jadi harga murah itu sebenarnya strategi aja sih sebenarnya. Mungkin sasaran mereka kan mungkin untuk orang-orang Traveler biasanya, traveler yang sukanya backpacker kan dia nggak butuh, maksudnya nggak masalah lah, pokoknya yang murah mereka bisa pergi kemana-mana. Iya, ya kan memang makanya itu tujuannya kenapa ada STP, segmentasi, targeting sama positioning itu untuk itu. Segmentasi kan kita membagi-bagi konsumen dalam dari segi apa. Kalau dari demografik misalnya penghasilan kita maunya, kalau misalnya low cost kan biasanya mungkin sasaran kita menengah ke bawah, logikanya kan seperti itu. Atau mungkin si traveler atau apa, nah itu kan dari segmentasi kan udah ada pembagiannya, kita pilih salah satu yang memang mau kita tuju, itu target kita. Nah di sini ini Mbak kurang jelas membaginya berdasarkan apa, siapa aja. Terus targetingnya juga nggak ada, maksudnya milih salah satu target dari beberapa segmen yang ada. Terus habis itu positioning. Nah, positioning ini contohnya apa? Ini kurang bener maunya menonjolkan, tapi caranya gimana aja dengan menonjolkan? Biasanya ada salah satu, kayak misalnya bikin logo, atau bikin jargon. Jargon itu, ini jargon ya? Iya, bikin jargon atau bikin apa, pokoknya yang kalau misalnya dengar kata-kata itu atau lihat logo itu sudah langsung tahu, oh ini kayak yang waktu itu kan saya tanya, M warna kuning apa? Oh, daripada dia itu salah satu cara positioning. Jadi gimana kita mempositioningkan perusahaan kita di benak konsumen. Jadi ini kita ini kayak gini loh, kelebihan kita di sini. Kamu kalau pengen hal ini ya datang ke kita. Ini kelebihan kita. Itu salah satunya kayak gitu. Jadi positioning bisa kayak simbol, logo, apa jargon tadi, atau apa. Jadi ini sedikit kurang tepat ya Mas Ian ya. Terus bauran pemasaran. Kemarin marketing mix ada berapa kalau untuk pemasaran jasa? 7P. Nah, ini Mbak belum memaparkan secara detail. Produknya apa? Kira-kira kalau produk maskapai penerbangan apa? Penerbang. Jasa. Ya, semua jasa. Masya Allah. Pesawat. Apa produknya? Pesawatnya. kenyamanan Produknya pesawatnya, jual pesawat berarti. penerbangan. Ya, produknya yang dijual kan tiket penerbangan dari mana ke mana, itu produknya. Harganya berapa juga nggak dispesifikasi. Harus detail. Ketika Mbak punya perusahaan, kalau mau bikin marketing plan ini, biasanya namanya marketing plan itu harus detail. Produk kita apa aja yang kita punya, harganya berapa dengan produk yang ada, per produk itu harganya berapa. Terus apalagi marketing mix, placing, distribusinya bagaimana, cara menyalurkan jasa kita seperti apa. Terus promosinya gimana kita mempromosikan produk yang kita punya. Habis itu apalagi? People, orang-orangnya seperti apa, mungkin tadi sudah dijelaskan karyawan, itu kurang lebih kayak gitu. Terus habis itu prosesnya bagaimana, proses
memberikan pelayanan